Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dian Syifa Rahmalia dari kelas Kimia A. Di sini saya akan menerangkan tentang 5 tumbuhan yang mempunyai banyak sekali manfaat. Yang pertama, yaitu tumbuhan hanjuang. Tumbuhan hanjuang atau andong memiliki nama latin Cordailin fruticosa. Ialah salah satu tanaman hias dari keluarga Asparagaceae yang berasal dari Austronesia, Asia Tenggara, dan Oseania. Tanaman ini secara lokal dikenal sebagai tanaman andong, pohon ti, atau hanjuang. Daun tanaman dengan nama latin Cordyline yang berwarna merah ini memiliki beragam kandungan bermanfaat seperti zat flavonoid, tanin, saponin, zat besi, timidin, kalsium oksalat, steroida, polisakarida, dan polifenol. Tanaman yang biasa disebut andong ini juga memiliki sifat antibakteri, antikoagulan, dan antiproliferatif yang setara dengan kandungan anti kanker, sehingga sangat cocok untuk mengobati. Yang pertama, tanaman andong sebagai obat disentri. Yang kedua, tanaman andong sebagai obat wasir. Yang ketiga, tanaman andong sebagai obat radang gusi. Yang keempat, tanaman andong sebagai obat memperlancar haid. Yang kelima, tanaman andong sebagai obat batuk berdarah. Antosianin merupakan zat warna alami golongan flavonoid yang memberikan warna ungu, dan karotenoid merupakan pigmen organik yang ditemukan dalam kloroplas dan kromoplas. Antosianin mengalami perubahan warna menjadi warna kuning saat diberikan larutan asam atau HCl dan warna hijau saat diberikan larutan basa berupa NaOH. Hal ini disebabkan struktur antosianin yang dipengaruhi oleh pH. Akan tetapi, tanaman hanjuang tidak memiliki kandungan karotenoid karena saat diberikan larutan HCl dan NaOH mengalami perubahan warna. Yang kedua yaitu bunga sepatu. Nama latin dari bunga sepatu yaitu Hibiscus rosa sinensis L. Nama lokalnya kembang sepatu di daerah Jawa Tengah, bungong roja di daerah Aceh, kembang wera di daerah Sunda, worawari di daerah Jawa, bunga rebong di daerah Madura, dan lain-lain. Manfaat di daerah mana dipakai apa, dengan cara apa digunakan. Bunga kembang sepatu adalah tanaman yang tumbuh subur di beberapa negara, seperti Indonesia, yang salah satunya dapat digunakan sebagai obat herbal. Tanaman bunga kembang sepatu banyak ditemui di dataran rendah maupun dataran tinggi. Biasanya ditemukan di halaman rumah sebagai tanaman hias. Manfaat dari kembang sepatu ini yaitu untuk antibakteri seperti bisul, anti radang, batuk, panas, infeksi saluran kemih, menormalkan siklus haid, ekspektoran, dan menghentikan pendarahan. Selain mengantongi efek antioksidan, kembang sepatu juga menawarkan beberapa manfaat kesehatan. Berikut manfaat bunga hibiscus untuk mencegah penyakit dan menjaga kesehatan. Yang pertama, menurunkan tekanan darah. Yang kedua, memelihara kesehatan hati. Yang ketiga, diyakini membantu menurunkan berat badan. Yang keempat, mengandung senyawa untuk turunkan resiko kanker. Dan yang kelima, memiliki sifat antibakteri. Dan yang terakhir, menurunkan panas dalam. Berdasarkan perubahan warna pada ring pH, bahan alam khususnya bunga yang mengandung antosianin dapat digunakan sebagai indikator titrasi asam basa.
Bunga sepatu yang berwarna merah mengandung antosianin. Dapat diekstrak bunganya dan digunakan sebagai indikator titrasi asam basa. Salah satu bahan alami yang memiliki potensi sebagai indikator alami adalah tanaman kembang sepatu. Diketahui, pengujian ekstrak kembang sepatu dapat menunjukkan hasil perubahan warna merah pada larutan asam dan perubahan warna hijau pada larutan basa. Hal tersebut dikarenakan kembang sepatu termasuk dalam satu familia Malvaceae yang memiliki senyawa antosianin sehingga dapat digunakan sebagai indikator alami. Yang ketiga yaitu bunga mawar. Nama latin dari bunga mawar yaitu rosa. Nama lokalnya mawar di daerah Jawa dan kembang ros di daerah Sunda. Bunga mawar ini memiliki banyak sekali manfaat. Selain menjaga kecantikan kulit, khasiat bunga mawar lainnya yaitu dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Apa saja manfaat bunga mawar untuk kesehatan tubuh dan bagaimana cara pengolahannya agar bermanfaat bagi tubuh? Berikut merupakan berbagai manfaat bunga mawar dan cara pengolahannya. Yang pertama, memperlancar pencernaan. Bunga mawar dipercaya dapat memberikan pengaruh baik pada fungsi sistem pencernaan. Di antaranya, membantu melancarkan proses pembuangan limbah pencernaan, memelihara mukosa lambung, dan memperkuat pencernaan. Agar dapat merasakan khasiat bunga mawar ini, disarankan untuk mencampur segenggam kelopak bunga mawar dengan 50 ml air. Setelah itu, tumbuk hingga agak halus dan campurkan ramuan ini pada minuman. Konsumsi minuman ini di pagi hari saat perut masih kosong. Yang kedua yaitu meredakan sakit kepala. Khasiat bunga mawar ini bisa kita rasakan melalui minyak esensial bunga mawar yang mengeluarkan aroma harum dan menenangkan. Aroma esensial pada bunga mawar dikabarkan dapat membantu meredakan sakit kepala maupun migrain atau sakit kepala sebelah. Bila ingin meredakan sakit kepala, ada cara mudah yang dapat dilakukan yaitu tambahkan kelopak bunga mawar pada air panas yang akan digunakan untuk mandi. Diamkan hingga kelopak melepaskan aroma yang menyebar di kamar mandi. Setelah aroma keluar dan air menghangat, segera mandi menggunakan air tersebut dan jangan terlalu banyak pikiran. Yang ketiga yaitu menurunkan berat badan. Khasiat bunga mawar dipercaya dapat mempercepat proses penurunan berat badan. Selain itu, bunga ini pun dapat membersihkan berbagai racun dari dalam tubuh. Bila dikonsumsi dengan benar, kita tidak akan mudah merasa lapar sehingga berat badan pun akan turun secara alami. Cara mengolah bunga mawar untuk menurunkan berat badan yaitu dengan menjadikannya sebagai teh. Masukkan 10-15 kelopak segar ke dalam segelas air mendidih, tunggu sampai air berwarna merah muda sebelum dikonsumsi. Boleh juga menambahkan bahan lain seperti madu dan kayu manis ke dalam minuman ini. Dengan begitu, khasiat bunga mawar akan semakin terasa karena kedua bahan tersebut dapat juga membantu proses detoksifikasi tubuh. Yang keempat yaitu meningkatkan imun. Kandungan antioksidan yang tinggi pada dasarnya dapat membantu meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh. Karena mengandung senyawa ini, maka khasiat bunga mawar pun dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh kamu akan mampu melawan virus dan bakteri yang berbahaya. Antioksidan juga membantu melawan radikal bebas dan mencegah timbulnya infeksi tubuh. Selain antioksidan, bunga mawar juga mengandung vitamin C sehingga bisa menjadi alternatif untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan fit. Kita bisa mendapatkan khasiat bunga mawar ini dengan cara menjadikannya sebagai teh. Minum teh bunga mawar secara rutin agar sistem imun tubuh dapat berfungsi dengan baik dan melindungi dari berbagai masalah kesehatan. Yang terakhir yaitu menyehatkan mata. Kegunaan air mawar sebagai obat tetes alami dapat membantu menyembuhkan beberapa penyakit mata seperti mata kering dan mata merah. Selain itu, air mawar juga dapat mempercepat penyembuhan setelah operasi penyakit mata dan degeneratif seperti pinguecula, katarak, dan pterygium. Pada banyak penelitian yang dilakukan bunga mawar mengandung antosianin
yang menyebabkan pigmen warna merah pada bunga tersebut, sehingga dapat dijadikan indikator asam basa. Indikator bunga mawar berwarna merah muda pada larutan asam dan larutan basa berwarna kuning muda. Trayek pH untuk bunga mawar adalah pH 4,99 sampai 5,15 dan pH 6,54 sampai 8,47. Trayek pH ini yang dapat digunakan untuk dasar pemilihan indikator jika akan diterapkan pada titrasi asam basa. Yang keempat yaitu bunga vinca. Bunga vinca adalah perdu tahunan yang berasal dari Madagaskar tetapi telah menyebar ke berbagai daerah tropika lainnya. Nama ilmiahnya Catharanthus roseus Don. Di Indonesia, tumbuhan hias pekarangan ini dikenal dengan bermacam-macam nama, seperti disebut sindapur di Sulawesi, kembang tembaga di Sunda, dan kembang tapak dara di Jawa. Manfaat daun tapak dara untuk kesehatan adalah dapat mengatasi berbagai penyakit seperti mengatasi sariawan. Kandungan tanin pada bunga tapak dara bisa membantu meredakan nyeri dan bengkak akibat sariawan. Sariawan umumnya terjadi karena adanya luka atau area mulut yang tidak higienis. Yang kedua, mengobati diare. Di Eropa, pada ahli herbal menggunakan tanaman ini untuk mengobati keluarnya cairan yang tidak normal, seperti diare atau gusi berdarah. Para ahli telah menggunakan tapak dara untuk sakit kepala, vertigo, dan ingatan yang buruk sejak abad pertengahan. Yang ketiga, mencegah tekanan darah tinggi dan diabetes. Bunga tapak dara memiliki alkaloid yang dijadikan ekstrak dari daunnya. Kandungan yang terdapat dalam bunga tapak dara ini diketahui dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Sementara kandungan senyawa vindolin dan vindolicin di dalamnya mampu menurunkan kadar gula darah sehingga dapat mencegah resiko penyakit diabetes. Yang keempat yaitu mencegah kolesterol tinggi. Sering mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dapat menyebabkan kolesterol tinggi. Flavonoid dan vinbosetin yang terkandung pada ekstrak daun tapak dara diketahui dapat menyeimbangkan kolesterol dalam tubuh dengan menurunkan kadar kolesterol total, trigliserida, dan menurunkan kolesterol jahat. Kondisi kolesterol yang normal dapat menurunkan resiko terkena penyakit seperti stroke, serangan jantung, hingga penyakit ginjal kronis. Yang kelima, mempercepat penyembuhan luka. Saat Anda memiliki luka pada kulit, terutama luka luar yang terbuka, Anda dapat menggunakan bunga tapak dara untuk meredakannya. Ekstrak etanol dari bunga tapak dara diketahui mampu mempercepat penyembuhan luka. Yang keenam yaitu pengobatan kanker. Tanaman tapak dara telah dikenal dengan pengobatan tradisional untuk mengobati berbagai penyakit. Ayurveda atau ilmu kesehatan dari India juga telah mengenal penggunaan tanaman berbunga mungil ini seperti anti-tumor, anti-diabetes, antimikrobial, antioksidan, serta antimutagenik atau mencegah penyebaran gen penyebab kanker. Vinblastin yang umumnya digunakan untuk pengobatan berbagai jenis kanker seperti penyakit Hodgkin, kanker payudara, kanker kulit, dan leukemia limfoblastik diekstrak secara alami dari tanaman tapak dara merah muda. Menurut penelitian, obat ini termasuk obat kanker kedua yang paling banyak digunakan, namun harus tetap disertai dengan terapi dan pengobatan medis lainnya. Yang ketujuh yaitu mencegah kerusakan oksidatif. Manfaat bunga tapak dara lainnya adalah dapat mencegah kerusakan oksidatif akibat radikal bebas yang berlebih. Karena mengandung flavonoid, jenis antioksidan ini dapat mengurangi resiko terkena berbagai penyakit kronis, termasuk aterosklerosis, hipertensi, Parkinson, hingga penyakit Alzheimer. Bunga tapak dara tersebut diambil ekstraknya untuk dibuat indikator pH. Kemudian ekstrak tanaman tersebut akan mengalami perubahan warna jika ditetesi larutan asam atau basa. Indikator pH ini berupa indikator cair dan indikator kertas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan indikator pH dari bunga tapak dara. Cara penggunaan indikator pH dari bunga tapak dara berupa perubahan warna yang ditimbulkan oleh indikator pH dari bunga tapak dara dan cara pembuatan trayek pH pada indikator pH dari bunga tapak dara. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah
Membuat produk indikator pH dengan memanfaatkan bahan-bahan alami yang mudah didapat dan dilengkapi dengan trayek pH yang menunjukkan harga pH tertentu. Harapannya, hasil penelitian akan dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bahan pembuatan indikator pH yang mudah didapat, mudah dibuat, dan murah, dan memberikan alternatif dari pemanfaatan bunga tapak dara sebagai indikator pH. Yang terakhir yaitu tanaman pohon Sri Rejeki. Pohon Sri Rejeki memiliki nama latin Aglaonema untuk nama genusnya, nama lainnya adalah Chinese Evergreen. Tanaman ini banyak ditemukan di Asia dan juga Papua Nugini. Tanaman ini tumbuh di kawasan tropis dan subtropis. Jika kita baru pertama kali merawat tanaman, kita tidak akan dipusingkan. Tanaman ini mudah ditanam termasuk di dalam ruangan. Saat baru tumbuh, pohon Sri Rejeki bisa ditempatkan di pot kecil yang bisa ditaruh di meja, rak, dan lainnya. Setelah cukup besar, tanaman ini dapat ditaruh di pot besar. Kamu bisa menaruhnya di samping lemari atau sofa. Chinese Evergreen ini juga tidak terlalu membutuhkan banyak sinar matahari, jadi kamu tidak perlu repot membawanya keluar setiap saat. Manfaat pohon Sri Rejeki yang pertama yaitu tanaman ini bisa menyerap racun. Yang kedua, meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Yang ketiga, meningkatkan perasaan dan produktivitas. Yang keempat, menambah konsentrasi dan daya ingat. Dan yang terakhir yaitu mengurangi stres dan kelelahan. Untuk pohon Sri Rejeki ini tidak dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.